Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk anak-anak siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 21 Mbalwarti. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan pola hidup bersih sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi Al-Islam kelas 4 tentang surat Asy-Syam dan surat Al-Balad. Nah, sekarang kita bahas dulu surat Asy-Syam. Nah, sekarang kita masuk ke surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ini adalah surat yang ke-91. Jadi urutan surat ke-91. Terdiri dari 15 ayat. Nah, diturunkan sesudah surat Al-Qadar. Nah, surat Asy-Syam ini tergolong surat Makkiyah, artinya surat yang turun di kota Makkah. Asy-Syam ini sendiri memiliki arti matahari. Nah, itu tadi sekilas tentang surat Asy-Syam. Sekarang kita masuk ke isi kandungannya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke isi kandungan surat Asy-Syam. Dalam surat Asy-Syam ini Allah kembali menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya dengan adanya matahari yang menyinari kehidupan di siang hari dan bulan yang muncul dengan keindahannya di malam hari, serta adanya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna merupakan bukti kekuasaan Allah. Jadi itu di awal surat Asy-Syam ini Allah menjelaskan atau menerangkan, menunjukkan bukti-bukti kebesarannya dengan apa? Matahari yang menyinari bumi di siang hari, kemudian bulan yang muncul dengan keindahnya di malam hari. Bayangkan kalau tidak ada matahari. Nah, setiap hari gelap terus. Nah, kemudian serta adanya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, merupakan bukti kekuasaan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke kandungan selanjutnya. Nah, dalam surat Asy-Syam ini Allah menjelaskan tentang jalan kefasikan dan jalan kebaikan. Jadi Allah dalam surat Asy-Syam ini menjelaskan bahwa ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan kefasikan, fasik, dan yang kedua adalah jalan kebaikan. Nah, manusia dipersilahkan oleh Allah, dipersilahkan memilih jalan yang disukai. Mau itu jalan kefasikan atau jalan kebaikan, silahkan pilih sesuai keinginan manusia. Tetapi perlu diingat, diperhatikan, dan perlu dicamkan bahwa setiap jalan yang kita pilih nanti, entah itu jalan kefasikan atau jalan kebaikan, pasti akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, di dalam surat Asy-Syam ini juga dijelaskan bahwa terdapat kisah kaum Nabi Soleh alaihissalam, yaitu adalah kaum Samud. Nah, kaum Samud ini adalah pengikut Nabi Soleh alaihissalam. Nah, jadi ceritanya Nabi Soleh ini berpesan kepada kaumnya, yaitu kaum Samud ini dipesani sama Nabi Soleh untuk tidak mengganggu dan menepati janji bahwa pada hari tertentu hanya unta Nabi Soleh yang dibolehkan minum di tempat tertentu. Jadi Nabi Soleh itu mendapatkan unta dari Allah, sebagai tanda kenabiannya, atau dikaruniakan berupa unta dari Allah
sebagai tanda kenabian Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kaum Samud ini diberi pesan bahwa hanya untanya Nabi Soleh saja yang boleh minum di tempat tertentu. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kaum Samud ini mengingkari janjinya dan menyembelih untanya. Jadi untanya Nabi Soleh tadi disembelih. Nah, atas tindakan atau atas perbuatannya ini, kaum Samud diazab oleh Allah dengan cara dibinasakan dan disamaratakan dengan tanah. Nah, jadi simpulannya dari kaum Samud ini kita tidak boleh mengingkari janji, harus menepati janji. Nah, itu tadi tentang kisah kaum Samud atau kisah umatnya Nabi Soleh. Sekarang kita masuk ke surat Al-Balad. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini sendiri terdiri dari 20 ayat. Nah, 20 ayat dan surat ke-90. Surat ini turun sesudah surat Qaf, ya, sesudah surat Qaf dan tergolong surat Makkiyah yang memiliki arti negeri atau Makkah, ya. Nah, sekarang kita lanjut isi kandungannya. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-Balad ini tadi artinya tentang negeri atau negeri Mekah. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan nama negeri Makkah. Kota Mekah ini mempunyai keutamaan atau kelebihan daripada kota-kota yang lain. Antara lain yaitu yang pertama adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang pertama adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, awal mula Islam tersebar. Jadi awal mula Islam menyebar ke seluruh dunia itu bermula di kota Mekah. Nah, yang selanjutnya adalah terdapat mata air Zam-Zam, dan terdapat bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Nah, itu adalah keistimewaan kota Mekah. Nah, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain di seluruh dunia. Nah, itu tadi tentang keistimewaan kota Mekah. Jadi pada surat ini Allah bersumpah dengan nama negeri Mekah. Selanjutnya kita bahas isi kandungan yang lain. Nah, anak-anak, surat Al-Balad juga menjelaskan tentang satu, manusia selalu diawasi Allah serta telah banyak diberi nikmat. Nah, jadi manusia itu selalu diawasi Allah dan telah diberi nikmat yang banyak, seperti nikmat berupa memiliki mata yang lengkap, bibir yang lengkap, kemudian nikmat sehat. Nah, itu sehat itu juga termasuk nikmat. Coba bayangkan kalian sakit, mau makan atau minum apa saja nggak enak. Nah, itu termasuk nikmat kalau kita mendapatkan sehat, tubuh yang kuat, sehat. Nah, mau makan apa-apa enak. Nah, yang kedua, selanjutnya manusia juga ditunjukkan dua jalan. Yang pertama jalan kebajikan dan yang kedua jalan kejahatan. Jalan kebajikan biasanya sulit dan penuh dengan rintangan. Nah, penuh dengan rintangan atau tantangan. Yang kedua jalan kejahatan biasanya mudah dan menyenangkan, tapi perlu diingat, semua akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau kita memilih jalan kebajikan atau kita memilih jalan kejahatan, semua akan mendapatkan balasan dari Allah setimpal. Nah, kemudian jalan untuk menumbuk surga antara lain memerdekakan budak. Ya, yang pertama memerdekakan budak, tapi itu pada zaman Nabi dulu memerdekakan budak, tapi zaman sekarang sudah nggak ada budak. Nah, sekarang bisa melalui menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, perbanyak sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu dan lain-lain. Nah, untuk lebih detailnya kita simak slide berikutnya. Nah, anak tadi Pak Guru menjelaskan tentang dua jalan yang ditunjukkan Allah.
jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Jalan kebajikan disebut dengan golongan kanan. Nah, jadi jalan kebajikan tadi disebut golongan kanan, sedangkan jalan kejahatan disebut dengan golongan kiri. Ya. Nah, jalan kebajikan atau disebut golongan kanan ini adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah. Nah, jadi orang yang beriman dan taat kepada Allah ini disebut dengan golongan kanan. Jadi orang-orang yang memilih jalan kebaikan atau kebajikan. Nah, sedangkan orang yang ingkar kepada Allah dan tidak mau taat kepada Allah disebut dengan golongan kiri atau orang-orang yang memilih jalan kejahatan. Jadi orang manusia itu menjadi dua, orang yang beriman dan taat kepada Allah dan orang yang ingkar tidak mau taat kepada Allah, termasuk itu golongan kanan dan golongan kiri. Nah, itu tadi sekilas tentang isi kandungan surat Al-Balad. Nah, untuk selanjutnya ada tugas dari Pak Guru. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan kuis secara online. Linknya Pak Guru bagikan di grup kelas ya. Dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa buka juz amma dan dibaca ulang-ulang video yang Pak Guru bagikan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.